Menolong agama Allah itu perlu strategi. Bukan simsalabin, itu kan agamanya Allah, nanti Allah yang akan menolong. Enggak. Coba Rasulullah, kalau itu simsalabim karena agama Allah, Allah yang akan menolong, Rasul tidak harus yaitu hijrah ke sana kemari. Rasul tidak akan melakukan perang Badar. Rasul tidak akan melakukan perang Khandaq. Rasul tidak akan melakukan perang Uhud. Rasul tidak akan bersembunyi di Gua Sur. Kurang apa? Rasulullah adalah utusan Allah, di belakangnya adalah malaikat. Tetapi hukum alam berdakwah, mengajarkan lalat-lalat yang belum sadar, itu perlu suatu perencanaan yang matang dan strategi serta kurikulum yang tepat untuk mendesain dakwah itu. Maka kalau ayo kita tolong agama Allah, kita diam saja, nanti kan itu agamanya Allah, nanti Allah yang akan menolong. Nggak bisa. Nabi harus susah payah. Semuanya ujian untuk berdakwah. Nah, maka untuk menyadarkan generasi muda agar tidak mengikuti mereka, berarti kita harus masuk ke dunia mereka. Dunia mereka itu suka apa? Futsal, sepak bola, atau bela diri, drum band, kesenian apa yang bisa kita masuk ke sana. Dari sana kita memasukkan sedikit demi sedikit tentang Islam, memahamkan Islam. Terus terang, kita lebih banyak amar ma'ruf dibandingkan nahi mungkar. Amar ma'ruf. Kita banyak berdakwah di lingkungan orang-orang itu sudah jadi anahal. Sholat sudah sadar. Ngaji sudah sadar. Tapi kita jarang menyentuh kepada mereka yang masih alergi dengan pengajian, alergi dengan sholat, agamanya Islam. Nah, maka jamaah yang berbahagia, ini perlunya tampil masjid-masjid Joko Karian di mana-mana. Tampil. Kita harus ada semua takmir masjid itu bersama-sama membangun software mereka. Bukan hanya membangun hardware saja, membangun softwarenya. Jamaah yang berbahagia, kembali lagi, ini materi ini berkali-kali tak sampaikan. Berkali-kali tak sampaikan. Untuk apa? Untuk agar kita bersama menyadari gemburan-gemburan mereka sangat dahsyat. Kedahsyatan gemburan mereka adalah yushiku antada'a alaikumul umamu. Umat Islam itu diibaratkan hidangan makanan yang ada di tempayan. Kemudian dihantam dari berbagai penjuru, medianya, teknologinya, ya. Semuanya menghantam. Yang ada umat Islam, kata Rasulullah, adalah bukan kualitas, tapi kuantitas. Nabi mengatakan, yauma idin, sesungguhnya pada hari itu umatku adalah kathir, banyak. Walakinnakum ghutha'un kahutha'is sail alal bahar. Tetapi umat Islam kualitasnya itu adalah bagaikan umpruk. Umpruk itu apa? Busa. Bukan busa kursi ya, anak-anak. Itu pengibrohannya Rasulullah dengan buih. Ini menunjukkan generasi muda di akhir zaman itu nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah Rasulullah itu
tidak ada pada generasi itu. Sangat gersang. Nih. Jauhnya dari ngaji, jauhnya dari kajian-kajian gitu. Coba ketika Ustadz Adi Hidayat datang gitu, yang mau datang ke sana, saya yakin para anahl, para lebah yang memang sudah jadi, yang keluar dari dirinya adalah madu. Nih, jadi umat Islam itu seperti umpro. Umpro ini gambaran bahwa di dalamnya generasi muda hatinya itu jauh dari Al-Quran. Jangankan dekat dengan Quran, membaca A, I, U, alif bengkok saja nggak kenal. Nggak kenal. Dan mengajarkan Al-Quran itu perlu proses. Prosesnya agak panjang. Nggak simsalabim satu hari anak dimasukkan ke pesantren bisa maca Quran. Enggak. Memahamkan alif, a, ba, ta, atanwin fata'an, atanwin kasro'in, atawin domahun. Melekat dulu. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Tuh. Setelah paham terus, maju terus. Karena kaitannya melekatkan ke dalam diri anak itu. Maka belajar Quran itu perlu proses. Maka kalau ada orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, ke TPA, ke rumah Quran, baru seminggu sudah nggak ngaji lagi. Oh, ngaji seminggu kok nggak bisa-bisa. Oh, seminggu itu mengenalkan alif batasa belum rampung, Pak. Belum rampung. Ini. Jadi ibarat yang diibaratkan Rasulullah, generasi muda itu diibaratkan seperti buih. Juga kenapa? Salah siapa coba? Nabi menyuruh didiklah anakmu sholat ketika 7 tahun. Pisah tempat tidurnya. Belum mau sholat, gebuk. Kan? Gebuk ke bahasa apa? Indonesia. Pukul. Pukul. Artinya apa? Nabi merintahkan 7 tahun anak sholat. Artinya, ketika sudah umur 7 tahun, anak itu sudah rampung bacaan sholatnya. Paham bacaan sholatnya, bisa mengartikan bacaan sholatnya. Kalau di Arab, baca bacaan sholat sudah tahu artinya. Tapi kalau di 15B Barat ini, hafal bacaan sholatnya perlu menggali maknanya. Kita umurnya sudah berapa tahun? Kita sekolah sudah berapa tinggi? Sampai S berapa? Tapi sudahkah kita memahami doa sujud kita? Sudah memahami apa yang dibaca ketika tasyahud kita? Apakah kita sudah memahami apa yang dibaca ketika kita baca Al-Fatihah itu? Ini pertanyaan. Anak 7 tahun bisa bacaan Allahumma ba'id atau Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Kalau anak 7 tahun di Arab sudah tahu artinya, paham. Tapi di Indonesia anak itu hafal Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya gitu. Itu sudah hafal, masih lagi memahamkan maknanya. Jadi belajar di negeri kita mempelajari Quran itu 2 kali. Orang Arab bisa baca Quran, bisa menerjemahkan. Kita membaca, belum tentu. Tadi surat An-Naml yang dibaca oleh imam. Itu kalau yang membaca orang sana, makmumnya, orang-orang Mekah sudah pada ngerti. Hatta idza atau alawatin namli qalat namlatu ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Nah itu percakapan semut
sama bala tentaranya untuk masuk ke lubang-lubang. Karena Sulaiman mau lewat. Nih. Jadi kita belajar Quran dan belajar bacaan sholat itu 2 langkah, Bapak. Maka di PAUD Rumah Quran Tempat Pak Burhan atau di Rumah Quran Pak Burhan, tak upload di Facebook itu. Pak Burhan itu nyetak buku, nulis buku. Allahumma ba'id sampai dzikir selepas sholat itu per kata. Tak terjemahkan per kata. Dan santri Rumah Quran wajib hafal. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina dan antara khatayaya kesalahan-kesalahanku kama sebagaimana ba'atta sebagaimana kau jauhkan ya baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Tuh anak kita hafalkan itu. Nah sekarang pertanyaan, sudahkah kita memahami makna bacaan sholat? هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية